Kayaknya metode belajar yang baru ini lebih efektif deh. Obat ini pasti lebih ampuh. Dan pupuk ini pasti paling bagus. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering membuat dugaan. Kalau nilai seseorang tinggi, mungkin karena metode belajarnya. Kalau berat badannya turun, mungkin karena program diet. Kalau ada pasien sembuh, mungkin aja karena ada obat baru. Tapi, apakah benar semua itu penyebabnya? Bisa jadi ada faktor lain yang ikut memengaruhi. Karena itu, penelitian tidak boleh berhenti pada dugaan. Dalam penelitian, setiap dugaan harus dibuktikan menggunakan data. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 kelas 2PA01. Selamat datang di seri pembelajaran statistika. Pada video pertama ini, kita akan membahas dasar dari seluruh analisis statistik, yaitu uji hipotesis. Setiap penelitian selalu dimulai dari sebuah pertanyaan. Apakah metode belajar baru lebih efektif? Apakah obat ini benar-benar bisa bekerja? Apakah media sosial memengaruhi kesehatan mental? Karena jawabannya belum diketahui, peneliti membuat sebuah dugaan. Dugaan sementara itulah yang disebut hipotesis. Jadi, hipotesis itu belum tentu benar. Betul sekali. Justru tugas penelitian adalah untuk mengujinya. Sekarang bayangkan, kamu ingin mengetahui rata-rata tinggi badan seluruh mahasiswa. Kan tinggal diukur semuanya. Kalau jumlahnya puluhan ribu, itu akan menghabiskan banyak waktu, biaya, dan tenaga. Karena itulah, peneliti mengambil sebagian kecil dari populasi. Bagian kecil ini disebut sampel. Tapi, kalau cuma sebagian, gimana kita tahu hasilnya bisa mewakili semuanya? Itulah alasan mengapa kita membutuhkan uji hipotesis. Melalui uji hipotesis, kita menggunakan data dari sampel untuk mengambil kesimpulan tentang populasi. Dalam statistika, setiap penelitian dimulai dengan dua kemungkinan. Hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan, atau tidak ada perbedaan. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan sebaliknya. Sayangnya, dalam penelitian, keputusan tidak selalu benar. Wah, memangnya bisa salah? Bisa, itulah yang disebut kesalahan dalam pengambilan keputusan. Kesalahan pertama disebut kesalahan tipe 1. Artinya, kita mengira ada pengaruh, padahal sebenarnya tidak ada. Kesalahan kedua disebut kesalahan tipe 2. Artinya, sebenarnya ada pengaruh, tetapi penelitian gagal untuk menemukannya. Berarti, dua-duanya sama-sama merugikan ya? Betul, itulah mengapa statistika dibuat untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kedua kesalahan tersebut. Lalu, bagaimana peneliti menentukan kapan bukti sudah cukup kuat? Jawabannya dengan menentukan taraf signifikansi. Aku penasaran, kenapa hampir semua penelitian memakai angka 0,05? Karena angka ini dianggap sebagai batas yang seimbang. Tidak terlalu mudah menyimpulkan adanya pengaruh, namun tidak terlalu sulit mempercayai adanya bukti. Dengan kata lain, peneliti menerima kemungkinan sekitar 5% untuk melakukan kesalahan tipe 1. Angka ini maksudnya apa? Itulah yang disebut sebagai p-value.
value membantu kita menilai seberapa kuat bukti yang diberikan oleh data. Semakin kecil nilai P, semakin kuat alasan kita untuk menolak H0. Berarti bukan angka besar yang dicari, tapi justru angka kecil. Benar, jika nilai P lebih kecil atau sama dengan alpha, maka H0 ditolak. Sebaliknya, jika P lebih besar dari alpha, maka H0 gagal ditolak. Kenapa bukan diterima? Dalam statistika, kita tidak mengatakan H0 pasti benar. Kita hanya mengatakan belum ada bukti yang cukup kuat untuk menolaknya. Aku juga pernah dengar, ada hipotesis satu arah dan hipotesis dua arah. Perbedaannya terletak pada pertanyaan peneliti. Kalau peneliti sudah memperkirakan arah hasilnya, itu disebut hipotesis satu arah. Namun, kalau peneliti hanya ingin mengetahui ada atau tidaknya perbedaan tanpa menentukan arahnya, itu disebut hipotesis dua arah. Oke, sekarang aku mulai paham konsepnya. Tetapi, gimana penerapan dalam penelitian sungguhan? Sekarang saatnya kita melihat sebuah contoh kasus. Berikut adalah data yang didapatkan dari 20 sampel. Dan inilah dua kemungkinan yang akan diuji. Karena peneliti sudah memperkirakan arah hasilnya lebih kecil, maka hipotesis ini adalah jenis hipotesis satu arah kiri. Berikut adalah rumus dari T hitung. Selanjutnya kita hitung nilai-nilai yang diperlukan dalam rumus. Selanjutnya masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus dan hitung kembali. Selanjutnya kita cari nilai T-table dengan menghitung derajat kebebasan atau DF dan taraf signifikansi. Diperoleh nilai T-table sebesar 1,729. Karena T hitung negatif 3,72 lebih kecil dari T-table 1,729, maka H0 ditolak. Artinya, tingkat resiliensi korban bullying secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan standar minimum sehat 60. Hari ini, kita telah mempelajari bagaimana seorang peneliti mengubah dugaan menjadi sebuah keputusan ilmiah. Dan pada video berikutnya, kita akan membahas uji asumsi.